tugasku kali ini membantu Mbak Wanda mencari pohon kelapa yang bisa dipetik. Jaraknya lumayan jauh, tapi kalau goesnya ditemani Mbak Wanda, ya capeknya nggak terasa. Gimana Pak? Ya Dul, ini ambil kelapa yang sebelah sini Dul. Oh yang ini Pak? Iya. Oh ya. Dol, hati-hati loh Dol, pohonnya tinggi soalnya. Oh iya Pak. Wis, tenang aja Mbak. Soal panjat memanjat, serahkan padaku. Aku kan ahlinya. Cukupna cengkir pisan Dol, tak jangan nih. Oh ya Mbak. Aku juga harus memetik cengkir pesanan Mbak Wanda. Walah, untuk apa ya? Hampir semua bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan, mulai dari daun, batang, akar sampai buahnya. Kulit kelapa bisa dijadikan kerajinan. Daging buah atau air kelapa muda paling seger dijadikan minuman. Bagian batok kelapa juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Dol, Ya Pak. tolong ngecana cengkire, tak nggih bumbu sik. Oh ya Pak. Aku harus mengambil tempurung cengkir atau buah kelapa yang masih muda. Mbak Wanda mau membuatnya menjadi sayur lodeh. Gimana rasanya yo kalau batok cengkir jadi lodeh? Mbak Wanda dan Bu Lastri menyiapkan bumbu dan bahan lainnya. Bumbunya ya sama seperti bumbu sayur lodeh biasanya. Bawang putih, garam, bawang merah, dan kemiri yang diulek sampai halus. Kalau lauk dan kencurnya cukup digeprek saja. Ojo lali, namanya sayur lodeh, jadi ya pasti ada santannya. Biar rasa lodehnya makin maknyus, ditambah cabai rawit dan cabai merah. Rasa pedas dan warna merahnya dijamin akan menggoda selera. Mbak, ini Mbak, cengkirnya dari kupang Mbak. Ya Dol, makasih Dol. Oh ya Pak. Batok cengkir masih lunak, jadi masih mudah kalau diiris seperti ini. Bu, satunya. Dol, Ya Pak. ini santan, bumbu, sama cengkirnya. Tolong dimasak no ya. Saya masak Mbak. Iya. Oh ya udah Pak. Walah, aku juga toh yang masak. Kirain tinggal nunggu matangnya Mbak. Oke lah, langsung tak tumis dulu bumbu halus. Garam dan gula jangan sampai ketinggalan. Kalau wangi bumbu sudah tercium, batok cengkirnya baru dimasukkan. Biar makin jos, ditambah pete dan kacang panjang. Mantep toh. Terakhir, ditambahi santan. Tinggal tunggu sampai matang deh.
Gimana? Ngeliatnya jadi pengen toh? Bisa jadi variasi kalau lagi bosan sayur lodeh biasa ya. Hari ini, cuaca di kota Garut, tepatnya di Desa Padamukti, Kecamatan Pasirwangi, cukuplah cerah. Aku bertugas untuk memberi makan bebek dan angon bebek di sawah, agar mereka dapat berendam sambil mencari pangan sendiri di sawah, seperti keong atau serangga sawah. Beruntungnya, di saat cuaca yang panas begini, Teh Fitri membawakanku minuman dan makanan. Oh ya Mas, nanti tolong carikan telur bebek ya. Ya. Ya, Kak, cari telur dulu ya. Selama angon, beberapa bebek telah bertelur di sawah. Telur inilah yang aku kumpulkan untuk kubawa ke rumah Teh Sarah untuk nantinya diolah menjadi telur asin rasa pedas. Biasanya, dalam satu kali angon, terdapat 5 hingga 10 butir telur yang aku temukan di sawah. Telur ini masih kutambahkan dengan telur yang berada di kandang bebek yang jumlahnya bisa jauh lebih banyak. Teh, ini telur bebeknya teh. Yaudah sekarang bikin adonan telur asin. Jadi abunya ada di sana, abu sama garamnya di sana aja ya. Oh, iya teh. Aku membantu Teh Sarah untuk menjadikan telur bebek ini menjadi telur asin, yaitu dengan cara mencampurkan garam dan juga abu yang kemudian ditempelkan pada tiap telur. Proses menempelkan campuran garam dan abu ini membutuhkan waktu setidaknya 10 hingga 15 hari. Nah, itu dia Teh Sarah sedang membersihkan telur yang telah diperam selama 15 hari. Cara membersihkannya cukup hanya disikat. Karena Teh Sarah memproduksi telur asin pedas ini secara rutin, sudah memiliki cukup banyak stok telur yang siap untuk diolah. Kini giliran Teh Firda yang membuat perasan pedas untuk telur asin. Cara membuat telur asin rasa balado adalah dengan memasukkan bumbu perasa ke dalam telur. Perasa disuntikkan ke dalam telur, lalu direbus. Teh, ini teh telurnya yang udah siap diinjak teh. Oh ya Ndul, taruh di situ ya Ndul. Oh ya teh. Sekarang kamu bantuin saya injek telur ya. Caranya gimana teh? Gini caranya Ndul, kamu masukin sambal yang ada di sini Ya. ke dalam situ, nanti kamu cari yang udah dilubangin, baru bisa dimasukkan Oh, sambalnya. gini aja, teteh yang bolongin, saya masukin ya. Oke. Bumbu yang sudah jadi dimasukkan ke dalam suntikan, lalu disuntikkan ke telur bebek. Teh Firda dan Teh Sarah sudah memproduksi telur asin rasa ini selama 2 tahun. Selama itu pula lah, telur asin rasa ini dikenalkan ke seluruh Indonesia. Dalam 1 minggu, terdapat 2 kali produksi. Biasanya telur rasa balado yang dapat dihasilkan berkisar antara 300 hingga 500 butir tiap produksinya. Kamu kukus dulu dong. Oh, ya teh. Telur asin yang sudah diberi perasa dikukus terlebih dahulu. Mas Gundul, Ya teh. rasanya udah jadi belum? Bentar lagi matang teh. Teh, mau pakai berapa telurnya teh? Makin banyak kayaknya makin enak deh Mas. Oh, ya teh. Ya, yang banyak aja ya Mas ya. Ya. Cipuk adalah singkatan dari aci dan kerupuk. Seperti namanya, kudapan ini dibuat dari tepung aci dan juga kerupuk warna-warni. Cara membuat cipuk tidaklah terlalu rumit. Awalnya, kerupuk mentah dihancurkan terlebih dahulu
hingga menjadi kepingan kecil. Selanjutnya, kerupuk disiram dengan air panas agar teksturnya lebih lunak. Kerupuk yang sudah lunak diberi tambahan bumbu dan juga telur asin rasa yang sudah dipisahkan dari kulit telurnya. Tepung aci diberi campuran garam terlebih dahulu. Selanjutnya, barulah aci dicampurkan dengan adonan kerupuk dan diadon hingga lengket dan tercampur merata. Adonan cipuk siap digoreng di atas minyak panas. Siap nih, tinggal digoreng. Oh, ya. Ya, sip. Tak butuh waktu lama agar cipuk matang. Asalkan sudah berubah warna menjadi lebih tua, cipuk sudah siap dinikmati. Banyaknya kandungan gizi pada telur asin, seperti tingginya vitamin A, vitamin B12, dan zat besi, membuat Teh Sarah, Teh Firda bersama dengan 2 orang teman lainnya menciptakan inovasi dari telur bebek yang kaya akan manfaat sejak 2 tahun silam. Selama itu juga, mereka menerima pesanan dari dalam dan luar kota. Merek telur asin rasa ini cukuplah unik, yaitu Tertindas, yang merupakan singkatan dari terobosan telur asin pedas. Terdapat 2 varian rasa, yaitu pedas asin dan juga balado. Teh, dicicipin Teh. Udah jadi ya Mas ya? Udah banyak nih. Jak. Renyahnya kerupuk kontras dengan kenyal dan lembutnya tepung aci. Ditambah dengan gurihnya telur asin, menciptakan sensasi yang beragam di lidah. Pedas ya. Ditambah dengan cocolan bumbu rujak, tidak mengurangi rasa enak dari cipuk. Justru menambah nikmat dengan rasa manis dan juga pedas yang pas. Alangkah baiknya untuk menciptakan kreasi dari makanan khas menjadi lebih enak dengan gizi yang juga lebih banyak.